Pas Kiki buka pintu, lorongnya kosong, gak ada siapa-siapa. Kayaknya tuh bayangan bapak-bapak deh. Dan ketika lampunya nyala lagi, dia udah gak ada. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Hana di Hana dan Hantu Channel. Hari ini aku bakalan ceritain dan ngebacain tentang teman-teman kita yang lagi ngerantau ke kota-kota besar, mulai dari pengalamannya mereka di kosan maupun pengalaman mereka ketika bekerja bareng atasan yang super posesif. Oke, jadi di cerita pertama, aku bakalan ceritain tentang teman kita, namanya Kiki, yang mana dia ketika merantau ke sebuah kota besar untuk mencari nafkah, dia milih kosan yang murah, tapi ternyata harga murah masih ada harga yang harus dibayar. Langsung aja kita bacain ceritanya Kiki yuk. Oke. Jadi Kiki ini rantau ke kota besar karena dia diterima kerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang menurut Kiki gajinya pada saat itu nggak begitu besar, tapi cukuplah untuk kehidupannya dan bantu orang tua di kampungnya Kiki. Karena uang tabungannya Kiki tipis, jadi dia harus cari kos yang murah di awal dia bekerja di kota tersebut. Dan sebelum berangkat, Kiki udah dapet kos dari rekomendasi temennya di Facebook. Katanya tempatnya sederhana, tapi aman. Dan Kiki juga orangnya nggak pilih-pilih. Toh dia di kosan cuma untuk tidur kan malam. Maksudnya pagi sampai sorenya dia kerja. Yang penting ada tempat tidur dan kamar mandi, kata Kiki. Hari itu Kiki berangkat naik bis sore dan sampai di kota tujuannya hampir jam 11 malam. Pada saat itu, ketika Kiki nyampe, keadaan di sana hujan gerimis, udara lembab, jalanan masih ramai tapi. Dan Kiki ngerasa suasananya asing banget, karena kan memang tempat baru ya. Kiki pesen ojek online menuju alamat kosnya. Dan selama perjalanan, jalan yang dilewatin Kiki sama abang ojolnya makin lama makin sempit nih. Gedung-gedung besar berganti jadi rumah-rumah tua dan lampu jalan mulai jarang. Gang yang dimasukin Kiki sama abang ojolnya cuman cukup dilewatin satu motor. Terus abang ojolnya nanya, "Mas, yakin ini alamatnya di sini?" Terus kata Kiki, "Iya pak, tapi nggak tahu juga sih pak, soalnya saya baru ke daerah sini." Terus ya udahlah, drivernya ngangguk terus ngikutin map aja. Dan Kiki ngerasa drivernya tuh mulai agak aneh nih, mulai nggak nyaman dengan perjalanan mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan bangunan 2 lantai yang catnya udah kusam, pagar besinya berkarat, dan lampu terasnya kedip-kedip. Berasa banget horornya. Terus di atas pintu ada tulisan, "Kos Putri dan Putra." Anehnya, gak ada suara apapun. Biasanya kan kos malam-malam masih ada orang yang ngobrol atau nonton TV. Tapi di sana sunyi banget. Terus drivernya langsung pamit setelah nurunin barangnya Kiki. Dan Kiki berdiri sendirian di depan pagar, padahal hujannya udah makin deras, dan Kiki coba untuk ngetok pagar di luar pagar itu. Dan beberapa saat kemudian, muncul seorang ibu-ibu sekitar usia 50 tahunan, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan nanya, "Kamu Kiki ya yang dari kota ini?" Terus Kiki bilang, "Iya bu." Ibu yang bilang, "Ayo masuk." Kiki ngikutin lah ibu itu dari belakang. Lorong kosnya panjang banget
dan lampunya remang-remang. Catnya putih pucet, di kanan kirinya berjajar pintu kamar. Anehnya, sebagian besar pintu ketutup rapat, gak kedengeran suara penghuni. Padahal katanya kos ini hampir penuh. Ibu kos langsung nyerahin kunci, terus bilang, "Kamu kamar nomor 9 ya?" Terus sebelum Kiki masuk kamarnya, Kiki nanya, "Penghuninya banyak ya, Bu?" Ibunya diam beberapa detik dan bilang, "Lumayan." Jawaban itu kedengeran aneh bagi Kiki. Tapi Kiki yaudahlah nggak terlalu mikirinnya. Dia udah kecapean banget dari perjalanan jauh. Dan kamar nomor 9 itu ada di paling ujung lorong, dekat tangga menuju lantai 2. Begitu pintu dibuka, aroma lembab langsung nyambut dan kamarnya tuh kecil banget. Cuman ada kasur, lemari plastik, kipas angin, dan jendela yang menghadap tembok rumah sebelah. Pasti itu lembab banget sih, soalnya kan jendelanya ngarah ke belakang rumah orang, bukan nggak dapet cahaya lah hari-harinya kan. Terus Kiki langsung ngeberesin barang-barangnya seadanya dulu. Terus dia rebahan, tubuhnya rasanya pegel banget setelah perjalanan jauh. Baru beberapa menit dia menjemin mata, kedengeran suara pintu dibanting dari lorong. Kiki bangun. Terus kedengeran suara langkah kaki. Kayak ada orang yang jalan pelan-pelan ngelewatin depan kamarnya Kiki, terus berhenti di depan kamarnya. Kiki kayak nahan nafas dong, kenapa nih? Terus gak ada suara lagi. Beberapa detik kemudian, ada yang gedor-gedor kamarnya Kiki. Gedor-gedornya pelan. Ya Kiki kira itu penghuni lain lah yang mau kenalan. Terus Kiki buka pintu. Pas Kiki buka pintu, lorongnya kosong, gak ada siapa-siapa. Kiki keluar sebentar dong nengok kiri kanan, tapi tetap kosong. Yaudahlah, Kiki anggap mungkin ada anak kos yang iseng. Terus Kiki lanjut tidur. Sekitar jam 1 malam, Kiki kebangun lagi nih. Karena ada suara kursi digeser. Suara itu berasal dari atas plafon. Seolah ada orang yang sedang memindahkan furnitur. Padahal lantai atas cuman berisi kamar kos biasa kayak di lantai 1. Tapi Kiki memang belum lihat ke atas langsung sih. Suara itu hampir 5 menit ada lah bunyi kayak gitu. Terus berhenti mendadak. Yaudah, akhirnya Kiki coba untuk tidur lagi. Tapi beberapa saat kemudian terdengar lagi suara perempuan nangis. Pelan banget, bener-bener pelan. Dan kayaknya ada di ujung lorong sana. Kiki beneran merinding karena ini bukan suara orang nangis biasa. Gitu loh. Dan Kiki coba untuk tetap berpikir positif. Mungkin ada penghuni yang sedang nelpon atau lagi berantem sama pacarnya. Akhirnya Kiki lanjut tidur lagi. Oh my god, malam pertamanya udah banyak banget ini gangguannya si Kiki. Pagi harinya, Kiki bangun agak siang. Suasana kos kelihatan normal. Ada beberapa penghuni yang keluar masuk kamar. Kiki ngerasa tenang dong, udah ngeliat teman-teman barunya di dalam kos. Mungkin semalam Kiki cuma sugesti karena kecapean. Terus Kiki sarapan di warung depan gang dan dia kenalan sama penghuni kamar sebelah. Namanya Denny. Usianya sekitar 30 tahunan dan baru beberapa minggu tinggal di sana. Ditanya sama Denny nih, "Kamu kamar 9 ya?" Terus iya, kata Kiki. Tapi Denny mukanya langsung berubah. "Semalam dengar apa aja?" kata Denny. Terus Kiki cuma bisa ketawa. "Kenapa emang?"
Denny diam aja ngeliatin Kiki. Lumayan banyak yang pindah dari kamar itu. Gak tahu karena apa, tapi rata-rata gak sampai sebulan, kata Denny. Kiki bilang ke Denny, ya mungkin itu cuma kebetulan aja kali. Terus Denny bilang, iya mungkin ya. Cara Denny ngomongin itu ngebuat Kiki makin gak nyaman. Di malam kedua gak kejadian apa-apa, tapi gangguan mulai kerasa di malam ketiga. Ketika Kiki baru pulang kerja sekitar jam 10 malam, dia ngelewatin lorong. Kiki ngeliat ada bayangan, kayaknya itu bayangan bapak-bapak deh, berdiri di ujung tangga lantai 2. Pas Kiki hampir deket tangga lantai 2, mana itu kan kamar dia di deket tangga ya, dan itu beneran Kiki ngeliat ada bapak-bapak, tapi gondrong, pakai baju putih, wajahnya nggak kelihatan karena ngebelakangin Kiki. Kiki kira mungkin itu penghuni kos atau saudara yang punya kos, atau itu bapak kos, Kiki nggak tahu. Kiki cuman lewat, dan ketika Kiki buka pintu kamarnya, dia sadar sesuatu. Tangga menuju lantai 2, tepat di belakangnya Kiki. Dan kalau memang ada orang yang berdiri di sana, berarti pas Kiki jalan harusnya Kiki ngelewatinnya. Tapi anehnya, Kiki nggak pernah benar-benar sampai di dekat sosok itu. Seolah jaraknya tetap jauh, padahal orangnya pendek. Kiki noleh cepet, dan di sana nggak ada siapa-siapa. Malam itu Kiki kesulitan tidur. Sekitar pukul 2 pagi, Kiki ngedengar suara langkah kaki lari-larian di atas plafon. Bukan langkah manusia biasa, kayak lebih cepet aja, lebih ringan kayak anak kecil gitu, langkah kaki anak kecil. Muter-muter di atas plafonnya Kiki, terus berhenti. Kiki nge-freeze, dan kedengaran suara ketawa anak kecil perempuan. Pelan, dan Kiki ngerasa deket banget suaranya. Kok lama-lama kayak berasa di dalam kamar suaranya. Pas Kiki nyalain lampu, gak ada apa-apa. Tapi Kiki ngerasa suhu di ruangan di kamarnya itu ngerasa dingin banget. Padahal malam sebelumnya gak sedingin itu. Dan Kiki malam itu gak nyalain kipas. Keesokan harinya, Kiki mulai nanya-nanya nih ke warga sekitar. Sampai akhirnya Kiki nanya ke pemilik warung, dan pemilik warung itu cerita. Dulu, sebelum jadi tempat kos, bangunan itu adalah rumah keluarga. Pemiliknya punya anak perempuan, sekitar 8 tahunan umurnya. Dan suatu malam anak itu jatuh dari tangga lantai 2 dan meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Sejak kejadian itu rumahnya sering kosong. Banyak yang ngaku ngedenger suara anak kecil lari-larian di malam hari. Dan Kiki tuh masih denial, dia berusaha untuk nggak percaya. Tapi semakin malam gangguan itu emang semakin nyata loh. Apa yang dibilangin sama pemilik warung tuh Kiki masih nyangkal, tapi bener yang dialaminnya kayak begitu juga. Dan puncaknya terjadi 2 minggu setelah Kiki tinggal di sana. Malam itu mati lampu, seluruh gang gelap, dan ketika Kiki lagi main HP di atas kasur, tiba-tiba kedengeran suara anak kecil dari luar jendela. Nes. Suaranya lirih, persis di balik tembok jendela. Masalahnya, jendela Kiki kan ngadep ke tembok ke rumah sebelah kan, dan jaraknya tuh antara tembok ke jendela Kiki tuh kurang lah dari 1 meter. Gak mungkin ada orang berdiri di sana.
masih aja suara itu. Dan kali ini suaranya lebih dekat, seolah ada tepat di belakang Kiki, ada di telinganya Kiki. Kiki nge-freeze dan pelan kedengeran suara cekikikan panjang, dan Kiki ngerasa wah ini udah gak manusiawi nih. Dan Kiki langsung baca doa semampunya Kiki. Kemudian gak lama dari itu listrik nyala dan suara itu hilang. Besoknya Kiki mutusin untuk pindah dari kosan itu. Tapi ketika Kiki lagi ngeberesin barang-barangnya, Denny datang nih ngehampirin ke kamarnya Kiki. Terus Denny bilang, kamu juga gak kuat ya? Terus Kiki cuma bisa ngangguk doang. Ternyata bukan cuma Kiki, beberapa penghuni lama juga pernah ngalamin hal serupa. Ada yang dengar suara anak kecil, ada yang lihat laki-laki dengan rambut yang gondrong itu. Terus ada juga yang ngedenger suara ngetuk pintu setiap jam 1 malam. Padahal pas dibuka gak ada siapa-siapa. Dan akhirnya Kiki ninggalin kos itu di sore hari. Terus ketika ojeknya Kiki udah keluar dari gang, Kiki sempat noleh ke belakang. Di lantai 2, di balik jendela yang kusam, Kiki ngeliat sosok anak perempuan berdiri. Tubuhnya kecil, rambutnya panjang. Kiki cuma bisa diem doang. Kiki ngerasa dia natap Kiki, gak senyum, gak gerak, cuman ngeliatin Kiki doang. Sampai tikungan nutupin bangunan kosan itu. Dan sampai sekarang Kiki gak pernah lagi balik ke sana. Tapi beberapa tahun kemudian Kiki gak dengar kabar bahwa kos tersebut akhirnya tutup, bangunannya kosong, dan gak ada yang mau nyewa. Warga sekitar bilang setiap malam masih sering kedengaran suara langkah kaki anak kecil berlarian di lantai 2. Padahal rumah itu udah gak berpenghuni. Dan setiap pukul 1 dini hari, masih ada suara ketukan pelan dari kamar nomor 9. Seakan seseorang masih nunggu penghuni baru datang merantau dan menginap di sana. Ini si Kiki, ya Allah, 2 minggu digangguin. Aku sebagai anak kosan ngerasain banget kalau ada hal-hal aneh dikit langsung apalagi ini si Kiki setiap malam dia. Oke, next di cerita selanjutnya aku akan membacakan ceritanya dari Bonnie, yang mana Bonnie ini ceritain tentang bos di kantornya nih. Langsung aja kita baca bareng-bareng kisahnya Bonnie dan bosnya di kantor. Bonnie sampai hari ini masih gak berani lewat di depan gedung kantor lama tempat Bonnie kerja. Bukan karena gedungnya angker, bukan juga karena pernah ada kejadian kesurupan, tapi karena di sana Bonnie pernah kerja selama hampir 2 bulan dengan seseorang yang ternyata sudah meninggal. Dan yang lebih mengerikannya lagi, Bonnie baru sadar setelah semuanya terlambat. Oke, jadi Bonnie diterima kerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan distribusi alat kesehatan di pinggiran kota X. Kantornya nggak besar, cuman bangunan 3 lantai dengan sekitar 40 karyawan. Dan karena merasa masih baru ya, Bonnie sering lembur. Dan juga bosnya di divisi Bonnie terkenal galak. Namanya Pak Dharma. Usianya sekitar 50 tahunan. Orangnya tinggi, kurus, wajahnya selalu serius. Kalau jalan suaranya khas banget. Sepatu pantofelnya selalu bunyi tok 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 di lorong kantor.
Semua karyawan takut sama dia. Dan kalau ada laporan telat 1 hari aja, pasti dimarahin. Apalagi salah input data, bisa kena omelan bapak itu sampai 1 jam. Tapi anehnya, walaupun dia galak, perusahaan tuh jalannya sangat rapi. Di hari pertama Boni kerja, dia langsung ketemu sama Pak Dharma. Beliau duduk di ruangan kaca pojok lantai 2. Pada saat Boni masuk, dia cuma ngelirik. "Kamu lulusan mana?" ditanya sama Pak Dharma. Boni jawab, Terus kata Pak Dharma, "Lihat saya." Pada saat Boni ngeliat wajah Pak Dharma bilang, "Kalau saya kasih pertanyaan, kamu jawab." Itu hari pertama Boni, dan itu pertama kalinya Boni ketemu Pak Dharma udah digituin. "Iya Pak," kata Boni. Dah cuman itu. Tapi Boni langsung tahu kenapa semua orang takut sama dia. Aura galaknya tuh berasa banget. Dan setelah beberapa minggu berlalu, Boni mulai terbiasa lah sama Pak Dharma. Meski sering dimarahin, Boni tuh sadar sebenarnya Pak Dharma orang yang bertanggung jawab. Kalau ada masalah, selalu beliau yang turun tangan. Kadang malam-malam beliau masih ada di kantor, bahkan sering lebih malam daripada satpam. Dan suatu malam ketika Boni lembur sendirian, jam menunjukkan pukul 11 malam. Lantai 2 udah kosong. Ketika Boni sedang mengerjakan laporan bulanan, tiba-tiba kedengeran suara langkah yang gak asing. Langkahnya Pak Dharma. Dari arah lorong, Boni langsung tahu nih, pasti itu Pak Dharma. Dan beberapa detik kemudian beliau muncul. Masih pakai kemeja putih dan celana hitam kayak biasa. Beliau berhenti di dekat mejanya Boni. Kata Pak Dharma, "Laporan udah selesai belum?" "Belum Pak," kata Boni. "Kapan selesai?" Beliau natap monitor. Terus Boni bilang, "Mungkin setengah jam lagi Pak." Kata Pak Dharma, "Periksa angka bulan Juni." Kata si Boni, "Kenapa Pak?" "Periksa, kamu cek," katanya. Salah, ternyata salah. Angkanya tuh ketuker. Dan kalau sampai Boni ngirim itu ke atasan, itu bisa jadi masalah besar. Boni langsung merinding. Gimana caranya beliau bisa tahu hanya dengan melihat sekilas dari datanya Boni? Dan sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Pak Dharma selalu muncul saat kantor sepi dan saat si Boni lembur daripada di hari biasa. Kadang jam 10 malam, kadang tengah malam, kadang bahkan setelah satpam bilang semua pimpinan sudah pulang. Tapi beliau tetap ada. Si Boni pernah ketemu sama bapaknya di pantry jam 1 malam, lagi bikin kopi. Dia berdiri dekat jendela, menatap halaman di belakang kantor yang gelap, sunyi, gak ada siapa-siapa. Dia nanya, "Ada yang lembur lagi?" Tapi dia gak noleh sedikit pun ke arah Boni. Terus diam aja cukup lama. "Pak, lembur juga ya Pak?" Boni basa-basi gitu kan, kayak ya iyalah, dia ada di sana dia pasti lembur. Dan Pak Dharma jawab, "Saya memang selalu di sini." Boni nganggapnya ya nggak gimana-gimana dong. Terus makin lama Boni makin heran. Boni tuh hampir nggak pernah ngelihat Pak Dharma datang pagi. Dan setiap malam beliau tuh selalu ada setiap Boni lagi lembur. Dan Boni juga nggak pernah ngelihat bapak itu makan kecuali bikin kopi yang di pantry itu ya. Dan Boni juga nggak pernah ngelihat Pak Dharma ikut rapat besar perusahaan. Selalu hanya muncul di divisinya Boni. Suatu hari Boni nanya ke rekan kerjanya namanya Cia. "Cia, Pak Dharma rumahnya dekat sini ya?" Cia kelihatan bingung. "Hah, Pak Dharma?" "Iya, yang sering lembur itu loh," kata Boni. "Lembur?" kata Cia. "Lu sering lihat?" Terus Boni jawab, "Ya sering banget." Cia cuman ketawa karir. Terus dia ngomong, "Mungkin lu salah lihat kali."
Dan jawabannya Cia tuh bikin Boni bingung banget. Salah lihat apanya? Boni ngomongin soal orang yang jelas-jelas tiap minggu negur pekerjaannya dia. Dan beberapa hari kemudian, terjadi kejadian yang sampai sekarang gak bisa Boni lupain. Malam itu hujan deras. Boni dan satu satpam sedang berada di kantor. Sekitar pukul 12 malam, listrik sempat mati beberapa detik. Pada saat nyala lagi, seluruh lantai 2 kosong. Boni sendirian. Padahal beberapa menit sebelumnya, Boni ngeliat Pak Dharma baru aja berdiri di dekat mesin fotokopi. Bahkan Boni masih ingat beliau nyuruh si Boni sebelumnya tuh memperbaiki laporan. Ketika Boni udah nyari ke seluruh lantai, nggak ada. Terus Boni balik lagi nemuin satpam kan. Pak Dharma pulang lewat mana? Kata Boni. Terus satpamnya ngeliatin Boni aja. Siapa? Kata Boni, Pak Dharma. Terus satpamnya mendadak pucet. Mas, jangan bercanda malam-malam dong, kata satpamnya. Boni kesel kan? Saya serius nanya loh mas. Terus kata satpamnya, mas baru kerja ya? Iya, kata Boni. Pak Dharma sudah meninggal, kata satpamnya. Terus Boni ketawa. Dipikirnya satpamnya lagi bercanda kan. Tapi satpamnya sama sekali gak senyum. Pak Dharma meninggal 2 bulan sebelum Mas masuk kerja, kata satpamnya. Boni langsung nge-freeze deg-degan. Dia ngerasa kayak darahnya berhenti ngalir deh. Boni masih denial banget. Dan besok paginya, Boni nyari bukti kan. Boni buka arsip perusahaan, dan di sana ada foto papan bunga, foto pemakaman, foto penghormatan karyawan, dan semua bertuliskan atas nama Pak Dharma. Tanggal meninggalnya pun juga jelas. Beneran tepat 2 bulan sebelum Boni diterima kerja. Boni langsung lemes. Dan kalau itu benar, siapa yang selama ini negur Boni? Siapa yang selama ini meriksa laporannya Boni? Dan siapa yang di pantry malam itu bikin kopi? Boni mulai bertanya diam-diam ke karyawan lama. Dan jawaban mereka justru bikin Boni makin takut. Ternyata bukan cuma Boni yang pernah melihat Pak Dharma. Banyak orang yang pernah melihatnya, terutama saat lembur. Ada yang melihat beliau jalan di lorong, ada yang mendengar suara pantofelnya, ada yang ngerasa diawasi saat bekerja. Bahkan beberapa karyawan ngaku pernah terima koreksi pekerjaan dari seseorang yang mereka kira Pak Dharma. Padahal ruangan itu kosong. Dan ada seorang senior namanya Bu Rina pernah ngalamin hal yang lebih menyeramkan. Katanya, suatu malam dia salah ngirim laporan. Lalu ngedengar suara laki-laki marah dari belakang Bu Rina. Kamu gak cek dulu? Terus pada saat Bu Rina balik badan, gak ada siapa-siapa. Tapi pada saat ngelihat layar, kesalahannya tuh bener-bener ada. Persis seperti yang diomongin sama suara yang ada di belakangnya tadi. Sejak tahu fakta itu, Boni mulai ketakutan. Setiap mendengar langkah sepatu di lorong, Boni selalu merinding. Dan setiap lampu kantor berkedip, Boni langsung rasanya ingin cepet-cepet pulang. Sampai akhirnya kejadian terakhir terjadi. Dan itu membuat Boni resign. Malam itu Boni lembur lagi sendirian. Terpaksa lembur karena ada beberapa pekerjaannya yang belum selesai. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba kedengeran suara langkah pantofel itu lagi. Suara yang gak asing bagi Boni. Dan langkah itu berhenti tepat di belakang kursinya Boni. Boni gak berani noleh. Dan Boni ngedenger suara Pak Dharma jelas banget. Dia bilang kalau, Boni, kamu mau pulang? Boni diem aja gak jawab apa-apa. Boni masih nge-freeze. Kerja kamu bagus. Dan itu pertama kalinya Boni ngedenger
Pak Dharma atau sosok itu muji dia. Kemudian sosok itu ngomong lagi, "Saya titip kantor ini." Terus Boni memberanikan diri untuk noleh ke belakang. Dan saat itulah Boni ngelihat sesuatu yang gak akan pernah dia lupain. Pak Dharma berdiri tepat di belakangnya Boni, tapi wajahnya bukan wajah Pak Dharma yang biasa Boni lihat. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, lehernya kelihatan menghitam, kayak orang yang udah lama banget meninggal, dan di bagian dada kemejanya ada noda merah tua yang perlahan menyebar. Boni teriak, kursinya jatuh, lampu kantor langsung mati tiba-tiba, gelap total. Dan ketika lampunya nyala lagi, dia udah nggak ada. Besoknya Boni langsung ngajuin resign tanpa cerita apapun alasannya. Beberapa bulan setelah Boni resign, Boni baru tahu fakta terakhir. Pak Dharma ternyata meninggal karena serangan jantung saat lembur sendirian di kantornya. Di lantai 2, tepat di area tempat mejanya Boni dulu. Dan sampai sekarang, perusahaan itu masih berdiri, masih beroperasi normal, masih dipenuhi karyawan setiap harinya. Tapi menurut beberapa teman yang masih kerja di sana, kadang saat kantor sedang sepi masih kedengeran suara pantofel jalan di lorong kantor. Seolah seseorang masih berkeliling memeriksa pekerjaan bawahannya. Dan kalau ada laporan yang salah, entah kenapa kesalahan itu sering ditemukan sendiri sebelum sempat dikirim. Seakan ada seseorang yang diam-diam mengkoreksi dan seseorang belum benar-benar meninggalkan kantor karena baginya jam kerja belum selesai. Kalian yang lagi ngerantau keluar kota dan untuk mencari nafkah, kalian semua hebat. Aku ngedoain semoga semuanya yang merantau maupun yang tidak merantau, yang sedang mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga, semoga rezeki kalian selalu dilancarkan dan semoga kalian selalu dilindungi di setiap langkah kalian dalam mencari nafkah. Oke, untuk teman-teman yang punya kisah horor, pengalaman mistis, bisa banget langsung kirim ke email hanadanhantu@gmail.com. Aku Hana dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, dadah!